Oke, halo teman-teman semua dan juga sobat AntiQuest. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga berharap kalian baik-baik saja. Pada topik hari ini kita akan membahas apa itu sebenarnya DKV. Nah, sebenarnya pertanyaannya cukup simpel. Kalian tahu DKV ini sebenarnya dari mana? Mungkin bisa dari sepupu, dari teman, atau dari keluarga. Nah, sekedar info, DKV ini sendiri adalah ilmu yang berfokus pada pengembangan visual yang seperti aku ambil contoh pengembangan pada bidang seni dan juga bidang desain. Itu mereka sama-sama melakukan pengembangan pada visual untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Nah, cakupannya itu tidak hanya itu saja, tapi juga meliputi ilustrasi, fotografi, branding, media interaktif, dan terakhir juga ada videografi. Nah, tujuannya ini tidak hanya sekedar membuat estetika, tapi juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan audiens, seperti menyampaikan pesan tertentu yang dapat dipahami oleh audiens itu sendiri. Nah, sekarang kalian tahu nggak perbedaan seni dan desain itu sebenarnya ada? Jadi, kedua kata ini identik dengan hasil karya dan juga bagaimana hasil estetika itu dibuat. Nah, kalau bagian seni ini lebih menekankan pada perasaan emosional dan juga perasaan ekspresi kita pribadi dan juga subjektif. Seperti kita melihat patung atau lukisan yang terlihat jelas, oh ini lukisannya itu indah, tapi sebenarnya dia itu punya makna yang tersembunyi, yang hingga kita itu akhirnya sadar, oh lukisan ini ternyata ada dalam sekali ya, patung ini juga ada artinya juga. Ya mungkin seperti itu. Nah, untuk desain ini sendiri, desain ini dia itu berfokuskan pada fungsi dan juga tujuan tertentu. Nah, seperti kita menyampaikan informasi dengan media brosur atau pamflet. Nah, sebelum kita menjadikan brosur atau pamflet, kita membutuhkan sebuah software, yaitu Illustrator dan juga Photoshop. Nah, kedua aplikasi ini, mereka itu sangat berpengaruh pada pembuatan brosur dan juga pamflet. Apalagi kalau misalnya ini berkaitan dengan menyampaikan event tertentu, atau mungkin bisa untuk hanya sekedar mengingatkan suatu barang atau benda. Ya, kesimpulannya desain itu lebih ke arah kita komunikasi ke arah kepada audiens. Sedangkan untuk seni, kita tuh bebas mengekspresikan, mau itu sedih, susah, senang, ataupun agak marah. Nah, sebenarnya apa sih yang dipelajari oleh anak-anak DKV ini? Oke, bagi kalian yang kepo dengan dunia DKV, aku mungkin kasih spoiler aja. Pada bagian DKV ini, kita mulai dari basicnya dulu. Seperti kita mulai dari teori warna, lalu ada bagaimana kita membuat tipografi, dan juga kita harus belajar apa itu komposisi. Lalu, saya tanya itu hanya masuk di bagian basicnya aja. Kita belum masuk kepada ilustrasi, di mana dan lain sebagainya. Lalu kita masuk pada ilmu teknologi yang berupa software grafis, fotografi digital, animasi, belum lagi masuk ke videografi. Untuk komunikasi visual ini sendiri, kita ada materi namanya branding, perikanan, dan media interaktif. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meningkatkan suatu barang atau benda kepada audiens agar pesannya itu dapat dipahami dan juga mudah untuk disebarkan. Lalu untuk proyek kreatif, kita ada public speaking dan juga strategi komunikasi. Nah, mungkin awal-awal semester kita tahunya adalah ilmu komunikasi dasar. Oke, mungkin itu aja yang aku bisa kasih bocoran untuk kuliah DKV ini. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap pembuatan DKV. Ini sebenarnya masuk kepada karyanya DKV ini sendiri. Seperti bagaimana kita membuat di mana, bagaimana kita modernisasi, dan bagaimana kita itu membuat suatu poster atau pamflet kepada orang-orang. Gini, sebelum membuat DKV ini, kita kan harus tahu audiens kita itu kemana. Target audiens kita itu, kalau misalnya kita mau ke yang anak-anak Gen Z atau anak-anak yang lebih muda, kita itu bisa menggunakan media dengan desain, yaitu seperti kita menggunakan brosur, bisa kita menggunakan media interaktif, itu bisa. Lalu terakhir kita bisa menggunakan teknik dengan seni, yaitu dengan lukisan ataupun dengan mempromosikan patung, atau bisa mempromosikan suatu karya seni untuk menjadikan suatu pameran. Nah,
Itu untuk memahami target audience. Lalu untuk konsep, lalu kita harus paham juga bagaimana konsep desainnya. Kita itu harus membuat sketsanya dulu, bagaimana ini nanti akan bisa terwujud, nanti audiensnya itu bisa paham. Ya itu kita harus mulai sketsanya dulu atau mungkin storyboardnya. Kalau misalnya kalian itu seperti mempromosikan suatu karakter. Nah, lalu untuk audio visual, kalian bisa gunakan yang namanya Illustrator ataupun Adobe Photoshop. Nah, jadi untuk visual ini kita itu harus menggunakan software atau media manual. Untuk apa? Untuk si produk ini dia itu sudah jadi lah, supaya dia itu bisa jadi lalu bisa disebarkan kepada audiens. Lalu setelah kita udah sebarkan kepada audiens, kita sekarang pada masuk ke babak evaluasi agar kita lihat sendiri bagaimana pesan yang disampaikan oleh audiens kepada kita. Nah, yang terakhir, karya udah siap dipresentasikan dan juga dipublikasikan. Itu adalah bagian terakhir setelah kita melihat audiensnya ini suka ini, oke, berarti kita publikasikan. Kalau misalnya kurang suka, mungkin kita harus revisi lagi. Ya, mungkin begitu. Untuk program lulusan DKV ini, sebenarnya program lulusan DKV ini cukup banyak juga. Bisa kita masuk ke desain grafis, ilustrator, animator, art director, UI UX, ya seperti itu, membuat website, lalu ada branding spesialis, dan juga terakhir kita bisa menjadi salesman. Nah, skill utama yang dibutuhkan pada DKV ini adalah kreativitas kita, komunikasi visual, problem solving kita yang cepat, dan terakhir penguasaan kita dalam dunia teknologi desain. Seperti aku bilang sebelumnya, bagaimana kita menggunakan Illustrator dan juga Photoshop. Dua aplikasi ini adalah dua komponen yang paling penting dalam dunia DKV. Nah, lalu sebenarnya lulusan apa lagi sih yang bisa kita dapatkan selain belajar dari desain itu aja? Nah, kita itu bisa masuk di bagian kanan. Kita bisa masuk ke bagian media, kita bisa masuk ke startup digital, bahkan kita bisa masuk ke perusahaan besar dalam menangani proyek animasi atau menangani proyek yang lainnya. Sekarang aku masuk kepada kelebihan dan kekurangan dalam kuliah DKV ini. Nah, sebenarnya kelebihannya cukup banyak di DKV ini. Seperti prospek kerjanya luas di digital sekarang ini. Belum lagi kita itu bisa mengasah kreativitas kita sekaligus mengasah kemampuan komunikasi kita. Lalu juga lingkungan yang di dalam dunia DKV ini, lingkungannya itu tergolong dinamis dan juga penuh dengan proyek nyata. Apalagi kita itu dianjurkan untuk bagaimana kita bekerja sama dalam membuat suatu proyek besar dengan teman-teman kita di sekitarnya. Dan untungnya pada universitas yang aku sekarang ini ditinggali atau mungkin sekarang ini aku ambil, untungnya teman-temanku itu banyak yang kooperatif. Yang juga aku senangnya dalam dunia DKV ini, teman-temannya itu sangat suka dengan dunia-dunia yang penuh dengan seni. Nah, tapi sekarang kita masuk pada kekurangannya. Kekurangannya ini sendiri, kalau misalnya kalian udah masuk di semester 2 atau semester 2 atau 3, kalian itu akan dihadirkan dengan banyaknya tugas yang intensif. Bahkan semakin banyaknya tugas itu kita harus sering-sering lembur. Bahkan aku pernah kejadian di mana ini mengalami badiku, aku pernah tidak tidur selama 2 hari lamanya. Karena apa? Aku harus membuat proyek ilustrasi, belum lagi aku harus membuat proyek gimana, dan belum lagi aku harus membuat bagaimana desain yang simpel itu menggunakan GitHub atau menggunakan Try. Ya, itu adalah kelebihan yang pertama. Lalu yang kedua, persaingan yang ketat di dalam dunia industri kreatif ini. Jangan salah, dunia kreatif ini banyak orang yang bersaing dengan kreativitas mereka. Bahkan mereka bisa menggunakan otak-otak mereka untuk mengungguli kita sendiri. Yang terakhir, biaya kuliahnya itu biasanya tergolong tinggi. Tergantung sih sebenarnya. Biasanya kalau misalnya kuliah kalian itu membutuhkan software atau perangkat yang lebih canggih, ya mungkin kalian mau gak mau harus keluar bahan lagi. Oke, sekarang gini nih, bagaimana tuh nanti dalam kuliah DKV ini? Semoga kalian gak lembur ya. Nah, yang pertama, kita harus bangun dulu portofolio sejak awal, seperti bangun karir. Kita harus tahu bagaimana kelemahan kita harus tahu bagaimana kelebihan kita. Belum lagi kita harus menguasai software digital seperti Adobe, Figma atau Blender. Belum lagi kita harus baca manajemen waktu. Seperti misalnya kita udah dikasih tugas ini, lalu dikasih tugas yang itu. Nah, kita harus bisa manajemen waktu ini. Mungkin sekian aja video kita kali ini.
Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.